Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah, boleh dipimpin nggak? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Oh, siapa yang tidak hadir? Anissa Safira. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi kalian berangkat ke sini naik apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Ya, oke. Nah, kalau misalkan Ibu tanya rute perjalanan rumah kalian ke sini, terus kalian cuma bilang tadi saya berjalan sekitar 10 meter ke sini, itu menurut kalian Ibu udah tahu belum rutenya? Belum kan? Kenapa belum? Ya, nggak tahu arahnya kan, nggak tahu kalian arahnya belok-beloknya kemana gitu kan. Nah, itu dalam fisika itu ada besaran yang emang cuma butuh angka aja, kayak misalnya itu masanya itu 4 kilogram gitu kan. Terus ada juga suhu itu misal suhunya 30 derajat Celcius. Nah, tapi juga ada besaran yang tidak membutuhkan angka, bukan cuma butuh angkanya doang gitu, tapi harus ada arahnya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, vektor ya. Oke, tujuan pembelajarannya itu ini ada dua. Peserta didik dapat mempresentasikan vektor untuk menggambarkan fenomena fisika. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan aturan trigonometri untuk menguraikan suatu vektor. Oke, langsung aja ya kita masuk ke materinya. Nah, nih perhatikan penggaris ini. Kalau misalnya saya dorong penggaris ini ke arah kanan, berarti dia bakal kemana arahnya? Kanan, betul, gampang kan? Terus kalau misalnya penggaris ini saya miringkan sekitar 40 derajat, terus saya dorong, nah itu arahnya kemana? Atas. Ke atas, ke atas, ke kiri. Nah, itu jawabannya benar banget semuanya, karena dalam satu dorongan ini ada dua itu ya, ada yang mendorong ke atas dan ada yang mendorong ke arah kanan. Oke, kita langsung gambar aja di papan tulis ya. Oke, kita buat pertanyaan dulu. Nah, garis mendatar ini disebut sumbu apa? S. Betul banget, sumbu S. Kalau yang Y. Betul, ini adalah sumbu Y. Nah, di sini ada titik asalnya yaitu titik 0. Nah, tadi di penggaris itu saya kasih di sini sekitar 40 derajat kan. Nah, garis ini kita sebut dengan vektor. Atau jadi pada panah ini ada dua Gaya. bukan di satu panah ini ada arah dan juga ada besarannya. Nah, kalau arah itu ditunjukkan oleh si Panah. iya panahnya ini, sedangkan besarannya itu ditunjukkan oleh si panjangnya panah ini. Oke, sebelum itu ada yang tahu nggak contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari selain mendorong meja? Yes. Contoh dalam sehari-hari? Contohnya kayak menendang bola. Iya, itu ada arah dan ada besarannya. Oke, kita lanjut di gambar ini ya, karena belum selesai. Nah, dari ujung panah ini kita bikin garis tegak lurus mendekati sumbu X. Nah, dari titik 0 sampai sini itu kita sebut
samping itu menggunakan kosinus. Jadi di sini fx sama dengan f cos. Kalau yang FU itu kan ke atas. Nah, rumus trigonometri untuk yang ke atas itu menggunakan sin theta. Nah, kayak gini. Udah paham belum sampai sini? Sudah. Oke, langsung ke contoh soal aja kali ya. Misalnya di sini saya kasih nilai F-nya itu
Yang bisa pede, 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 pede. Oke, kita bisa buktiin apakah jawaban yang tadi disebutkan oleh Muhammad benar atau tidak. Nah, ini tadi kita bisa terlihat di situ, Pak? Terlihat. Ya, bisa aku tunjukin. Tadi kita taruh ini panahnya di sini. Tadi di situ dikasih itunya 37 derajat. Oke, kita arahin panah ini sampai 37 ya. Nah, ini kita lihat jawabannya di atas yang ini, yang AX dan AY. Sama nggak jawabannya? Sama. Berarti. Oke, terus kalau di situ kan di ATPD juga ada kan katanya kalau misalnya sudutnya diarahin ke mendekati 90 derajat itu bakal kayak gimana kan? Yuk kita bikin bareng-bareng yuk. Oke, kita buat di sini sudutnya 50 derajat Celcius. Nah, ini si nilai fx-nya lebih kecil apa lebih besar? Nilai fx-nya? Yang ini. Dia lebih kecil. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau misalnya si sudutnya nih, coba kita lihat lagi ya. Nih kalau misalnya ini sudutnya diarahin ke sini 26